Universitas merupakan ruang belajar bagi semua. Di dalamnya, kita bertemu dengan individu yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan yang beragam, termasuk penyandang disabilitas. Memahami etika interaksi menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, saling menghargai, dan setara. Sebelum mengenal cara berinteraksi dengan berbagai ragam disabilitas, ada satu hal yang perlu diingat. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan preferensi yang berbeda-beda. Karena itu, tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua. Prinsip utamanya sederhana, perlakukan setiap orang dengan hormat, komunikasi secara langsung, tanyakan sebelum memberikan bantuan, dan hargai keputusan serta kemandiriannya. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, terdapat beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Pertama, gunakan bahasa yang positif dan menghargai. Gunakan istilah seperti penyandang disabilitas, bukan menyebut seseorang sebagai cacat, karena setiap individu memiliki kemampuan dan potensi yang beragam. Kedua, tidak perlu merasa canggung, grogi, atau takut untuk berkomunikasi. Berinteraksilah secara langsung dan wajar, serta jangan ragu untuk bertanya sebelum memberikan bantuan. Ketiga, hargai alat bantu yang digunakan penyandang disabilitas. Kursi roda, tongkat, kruk, maupun alat bantu lainnya merupakan bagian dari ruang personal mereka, sehingga tidak boleh disentuh atau digunakan tanpa izin. Yang terpenting, perlakukan setiap individu dengan rasa hormat, dengarkan kebutuhannya, dan berikan kesempatan penyandang disabilitas untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Setelah memahami prinsip dasarnya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa panduan mengenai cara berinteraksi yang tepat, serta hal-hal yang perlu dihindari ketika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi dan berinteraksi, termasuk ketika kita berkomunikasi dengan teman disabilitas netra. Diperlukan pemahaman dan sikap yang tepat agar tercipta lingkungan yang nyaman dan inklusif. Saat ingin berbicara dengan teman disabilitas netra, sampaikan sapaan secara langsung dan sebutkan nama atau identitas diri agar mereka mengetahui siapa yang sedang berbicara. Hindari menyentuh secara tiba-tiba tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Ketika ingin membantu teman disabilitas netra berjalan, tanyakan terlebih dahulu apakah bantuan diperlukan. Jangan langsung menarik tangan atau tubuh, karena dapat membuat mereka kehilangan orientasi. Cara mendampingi yang tepat adalah dengan menawarkan lengan atau siku untuk dipegang. Biarkan teman disabilitas netra mengikuti arah gerakan pendamping secara alami. Pendamping berjalan sedikit di depan dan memberikan informasi mengenai kondisi sekitar. Beberapa hal yang perlu dihindari adalah menarik tangan, memegang tongkat putih, mendorong dari belakang, atau mengarahkan tubuh tanpa komunikasi terlebih dahulu. Berkomunikasi dengan teman disabilitas tuli membutuhkan cara yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan nyaman dan setara. Komunikasi bukan hanya tentang suara, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan menghargai cara berkomunikasi masing-masing individu. Ketika berbicara dengan teman disabilitas tuli, pastikan posisi wajah terlihat jelas. Hadapkan tubuh dan wajah saat berkomunikasi sehingga mereka dapat menggunakan informasi visual seperti membaca gerak bibir atau ekspresi wajah. Ketika ingin menyapa, silakan lambaikan tangan. Hal yang kurang tepat adalah memanggil mereka dan berkomunikasi dengan masker. Gunakan bahasa yang jelas dengan tempo yang wajar. Jika diperlukan, gunakan tulisan, gestur, atau media pendukung lainnya. Jangan berbicara terlalu cepat, menutup mulut, atau membelakangi lawan bicara. Beberapa hal yang perlu dihindari adalah berbicara dari belakang, mengabaikan kebutuhan komunikasi, atau menganggap teman disabilitas tuli tidak dapat memahami percakapan. Karena setiap individu memiliki cara komunikasi yang berbeda. Setiap individu memiliki kebutuhan dan cara beraktivitas yang berbeda. Saat berinteraksi dengan teman pengguna kursi roda, hal utama yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang setara dan menghargai kemandirian mereka. Saat berbicara dengan pengguna kursi roda, posisikan diri sejajar agar komunikasi terasa nyaman. Hindari berbicara sambil berdiri terlalu lama karena dapat membuat posisi komunikasi menjadi kurang setara.
Sebelum membantu, selalu tanyakan terlebih dahulu apakah bantuan diperlukan. Jangan langsung mendorong kursi roda tanpa persetujuan, karena kursi roda merupakan bagian dari ruang pribadi pengguna. Saat membantu mendorong kursi roda di permukaan datar, dorong secara perlahan dan stabil. Pastikan pengguna kursi roda merasa nyaman serta komunikasikan arah atau kondisi jalan yang akan dilewati. Ketika melewati ramp, dorong dengan kecepatan yang stabil. Pastikan posisi kursi roda aman dan beri informasi apabila terdapat perubahan kemiringan atau hambatan di jalur. Setiap individu memiliki cara berpikir, merasakan, dan berkomunikasi yang berbeda. Dalam berinteraksi dengan teman disabilitas mental atau psikososial, penting untuk membangun komunikasi yang nyaman, menghargai kondisi mereka, dan menghindari stigma. Saat berbicara dengan mereka, gunakan komunikasi yang tenang, jelas, dan penuh empati. Berikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya tanpa terburu-buru. Dengarkanlah dengan baik dan hargai setiap respon yang mereka berikan. Hindarilah menghakimi, meremehkan, atau menganggap kondisi seseorang hanya berdasarkan diagnosis atau perilaku yang terlihat. Beberapa hal yang perlu dihindari antara lain memberikan label negatif, mengejek, membicarakan kondisi seseorang tanpa izin, memaksa mereka untuk bercerita, atau menganggap mereka tidak mampu melakukan sesuatu. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu menjadi hal yang membuat kita ragu. Setiap orang memiliki cara dan kebutuhan yang berbeda. Namun hal utama yang dibutuhkan adalah rasa hormat, kepedulian, dan kemauan untuk saling memahami. Jangan takut untuk memulai komunikasi dengan teman disabilitas. Mulailah dengan menyapa, bertanya, dan berinteraksi secara setara. Selama kita memahami etika berkomunikasi, menghargai ruang pribadi, serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan nyaman bagi semua.